Seorang mama mendatangi Mapolres Sragen sambil menyiramkan bensin ke petugas kepolisian yang berjaga. Diduga emak ini kesal lantaran aduannya belum ditanggapi polisi sejak 2024 lalu. Inilah video amatir saat seorang mak-mak berinisial TI mendatangi Mapolres Sragen dan langsung menyiramkan bensin kepada petugas kepolisian yang berjaga. Sontak polisi setempat pun panik hingga Bribka Johan terkena siraman bensin di bagian mata dan pakaiannya. Tak puas, mak-mak ini terus mengamuk hingga petugas kepolisian berusaha menenangkannya. Kenapa? Polres Sragen, perempuan-perempuan ngarani aku DGJ. Silakan kalau ada bukti. Buktinya akeh wesan. Dikumpulkan, dilaporkan. Buktinya wes akeh. Polri tidak anti kritik. Anti kritik apa katane kasusku ya sprene ya ora mbok anu kek ngopo. Silakan langsung dikondisi. Aksi nekat TI merupakan buntut dari aduan yang ia sampaikan ke Polres Sragen pada akhir 2024. Penyidik sebenarnya telah 2 kali mengundangnya untuk klarifikasi, namun ia tidak hadir. Hingga akhirnya insiden penyiraman itu terjadi. Penyiraman bensin itu di Polres Sragen memang kami tidak melakukan tindakan represif karena kami memahami betul permasalahan yang bersangkutan. Namun demikian yang bersangkutan kalau tidak salah undangan klarifikasi pertama itu bulan Maret, yang bersangkutan tidak hadir. Kini polisi telah bekerja sama dengan kakak kandung TI serta perangkat desa untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso melaporkan. Baku hantam mewarnai aksi unjuk rasa mantan karyawan pabrik di Cianjur, Jawa Barat. Keributan dipicu akibat salah seorang pengunjuk rasa diduga dipukul oknum keamanan pabrik. Baku hantam ini terjadi saat aksi unjuk rasa mantan karyawan PT Trio Food Haurwangi di depan pabrik di Jalan Raya Bandung, Kecamatan Haurwangi, Cianjur, Jawa Barat, Rabu kemarin. Salah seorang pengunjuk rasa diduga mendapat pukulan dari salah satu oknum petugas keamanan pabrik saat berusaha menyampaikan tuntutannya. Beruntung, keributan tidak berlangsung lama setelah petugas kepolisian dari Polsek Bojong Picung dapat melerai kedua belah pihak. Akibat kejadian tersebut, 1 orang alami luka sedang dan 1 lainnya luka ringan. Para mantan karyawan menuntut pihak pabrik memberikan kesejahteraan dan hak-hak karyawan dan mantan karyawan. Sistem ketenagakerjaan yang mana pembayaran upah tidak sesuai dengan UMK, seperti tidak jelasnya sistem kontrak atau karyawan status tenaga kerja, juga pembayaran ini harian, dan juga diduga ketika mereka dipaksa untuk masuk hari Minggu, mereka tidak dibayar, diduga tidak dibayar lembur dan sebagainya. Dari pihak keluarga kita terima dengan baik dan alhamdulillah sudah ada penyelesaiannya, dengan segala sesuatu kita bisa bicarakan dengan damai, dengan baik. Aksi unjuk rasa ini pun akhirnya direspon pihak pabrik dan sudah menyetujui sejumlah poin tuntutan para pengunjuk rasa. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan melaporkan. Sebuah ambulans yang tengah membawa pasien terbalik setelah berusaha menghindari sepeda motor di Sukabumi, Jawa Barat. Akibat kecelakaan, pengendara sepeda motor terluka akibat tertabrak ambulans. Sebuah ambulans yang tengah membawa pasien terbalik di Jalan Raya Cisaat, Cibadak, Kecamatan Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat. Kecelakaan ini mengejutkan pengendara lain dan warga sekitar. Peristiwa bermula saat ambulans yang membawa pasien dengan sirine menyala, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cibolang menuju Cisaat. Ambulans berusaha mendahului angkot yang ada di depannya. Di saat bersamaan, ada sepeda motor melintas dari arah berlawanan hingga membuat ambulans oleng dan terbalik usai menabrak sepeda motor. Akibatnya, pengendara motor terluka dan dibawa ke rumah sakit. Sementara pasien dan penumpang dipindahkan ke ambulans lain. Saya di sini ada semuanya nyala,
Ada angkot sebelah kanan, kasih jalan, saya masuk kanan. Di sebelah ada angkot sebelah utara, ada angkot. Saya lewat aman. Nah, belakang angkot ada motor, masuk sana saya buang. Ya, angkotnya motornya nabrak ambulan gitu. Kasus kecelakaan dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Ambulans dan sepeda motor diamankan polisi sebagai barang bukti. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Dua sales promotion girl berkelahi berebut pembeli di sebuah pusat perbelanjaan di Makassar. Keduanya saling lapor di kantor polisi. Adu jotos dua sales promotion girl wanita yang terjadi di MTC Karebosi Makassar viral di media sosial. Keduanya saling jambak sementara karyawan lain berusaha melerai. Perkelahian ini diduga gara-gara keduanya berebut pembeli ponsel. Salah seorang SPG tak terima pelanggannya pindah ke counter lain hingga menemui kesepakatan harga. Pasca peristiwa itu kedua SPG saling lapor di Polsek Wajo. Keduanya masing-masing melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan. Polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan pemilik toko serta saksi lainnya. Meski demikian, penanganan kasus ini akan mengedepankan mekanisme mediasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nuranyus melaporkan. Hanya karena saling senggol saat berkendara, dua preman bersenjata tajam menghadang wisatawan yang dalam perjalanan menuju pantai Cianjur Selatan, Jawa Barat. Dua preman menghadang wisatawan yang dalam perjalanan menuju pantai Cianjur Selatan, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Naringkul, tepatnya di wilayah Desa Malati. Selain menghadang kendaraan, kedua pemuda juga mengintimidasi dengan mengeluarkan senjata tajam dan memukuli kendaraan korban. Aksi tersebut diduga dipicu saling senggol saat kendaraan kedua belah pihak melewati jalan yang cukup sempit. Saat ini kedua pemuda tersebut sudah diamankan petugas kepolisian. Dari penyelidikan statusnya dinaikkan menjadi penyidikan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, Anyus melaporkan. Dua kakek kembar identik ditangkap polisi karena melecehkan wanita penyandang disabilitas di Bekasi, Jawa Barat. Mereka melakukan aksi asusila di sebuah pos dekat rumah korban. Kakek berinisial SAM dan SUN, 64 tahun, harus berurusan dengan hukum karena melecehkan wanita penyandang disabilitas. Peristiwa itu terjadi di sebuah pos pengairan di Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Jawa Barat. Kedua pelaku yang merupakan saudara kembar itu beraksi saat kondisi pos sedang sepi. Aksi bejat mereka terbongkar karena ada warga yang merekam. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku sudah melakukan aksi asusila sebanyak 2 kali. Jadi kedua pelaku ini merupakan saudara kembar kakak beradik. Sementara korbannya satu orang ini adalah penyandang disabilitas. Salah satu saksi ini sempat untuk merekam apa yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua kakek kembar ini kini dijerat pasal tentang kekerasan seksual dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan.